Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisha Aprianti, NPM 100 102 180 31 dari kelas D Hukum Perbankan Syariah. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Optimalisasi Peran DPS pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. Dalam rangka menjaga kegiatan usaha bank syariah, maka diperlukan suatu badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Bahasan materi yang akan saya presentasikan ada 3, yaitu pertama, apa itu asuransi? Kedua, apa itu DPS? Apa peran dan tugas dari DPS? Yang ketiga, ada optimalisasi peran DPS pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Nah, yang pertama, apa itu asuransi? Kata asuransi diambil dari bahasa Belanda, yaitu asuransi, yang dalam bahasa hukum Belanda disebut dengan verzekering, yang berarti pertanggungan. Istilah itu kemudian berkembang menjadi asurander, yang berarti penanggungan dan takaful, takmin, dan Islamic insurance. Takaful memiliki arti saling menanggung antar umat manusia sebagai makhluk sosial. Takmin berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, dan rasa aman serta bebas dari rasa takut. Adapun Islamic insurance mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Yang kedua, ada apa itu DPS, apa peran dan tugas dari DPS. DPS merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional DSN MUI yang ditempatkan di lembaga ekonomi dan atau di industri keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan syariah, juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat. Di sisi lain, DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan menempatkan atas persetujuan DSN. Nah, selanjutnya ada peran DPS. Peran DPS yang pertama yaitu mengikuti fatwa DSN, yang kedua merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN, yang ketiga melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Tugas dari Dewan Pengawas Syariah yaitu mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis syariah. Yang ketiga ada optimalisasi peran DPS pada perusahaan asuransi syariah. Berkaitan dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016, terdapat beberapa data tentang kepatuhan perusahaan asuransi syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Analisis laporan hasil pengawasan DPS dilakukan terhadap 54 perusahaan perasuransian syariah yang wajib menyampaikan laporan. Berdasarkan hasil analisa, 53 perusahaan dinyatakan praktik operasionalnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, sedangkan 1 perusahaan lainnya dinyatakan belum sesuai dengan praktik prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu berkaitan dengan penempatan dana investasi di bank konvensional, perhitungan dan pembagian surplus underwriting, serta penerbitan surat permintaan penutupan asuransi atau SPPA yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan secara tahunan setiap tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
Nah, merujuk kepada hasil pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut, masih terdapat satu perusahaan asuransi syariah yang ternyata dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu berkaitan dengan penempatan dana investasi di bank konvensional. Hal ini menandakan belum optimalnya peran DPS yang ada pada perusahaan asuransi syariah. Meskipun di tahun 2016 yang lalu hanya ada satu perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Namun, ini harus tetap menjadi perhatian serius agar kedepannya semua perusahaan asuransi syariah dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip Islam, prinsip syariah. Nah, praktik DPS sebagai lembaga independen yang mengawasi apakah sudah optimal? Dalam praktiknya, Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga independen yang mengawasi operasional lembaga keuangan syariah menerima insentif maupun tunjangan dari entitas syariah yang diawasi, di mana entitas tersebut masih memiliki hubungan administratif dalam struktur administrasi manajemen, yaitu bukan dari lembaga independen di luar administratif kepengurusan entitas yang tidak memiliki hubungan langsung secara administratif dalam struktur organisasi yang mereka awasi. Sehingga dari sinilah konflik kepentingan dapat saja terjadi di mana entitas syariah yang mereka awasi selalu ingin mendapat status pujian sesuai syariah. Namun di sisi lain, Dewan Pengawas Syariah tidak ingin kehilangan jabatan dan insentif bulanannya, sehingga bisa jadi hanya melaporkan hal yang baik-baik saja terhadap entitas tersebut. Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah terhadap lembaga asuransi syariah. Pengoptimalan peran DPS pada lembaga asuransi syariah merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan setiap transaksi telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang merujuk kepada Al-Quran dan Hadis, yang dalam hal ini adalah fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, artinya setiap perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Untuk mengoptimalkan peran DPS pada lembaga asuransi syariah, maka yang perlu mendapat perhatian adalah pada sisi sumber daya manusia atau SDM-nya dan kinerja anggota DPS yang belum dipilih pada suatu lembaga keuangan syariah, khususnya asuransi syariah. Diperlukan seorang pengawas yang tidak hanya ahli atau mumpuni dalam bidang muamalah atau bisnis syariah, tetapi juga dibutuhkan seorang pengawas yang memiliki beragam pengetahuan yang meliputi aspek hukum dalam KUH Perdata, KUH Dagang, dan berbagai peraturan undang-undang seperti hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum jaminan, hukum kepilitan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan DPS yang benar-benar berkualitas, dibutuhkan mekanisme terkait rekrutmen DPS. Dalam praktik, banyak anggota DPS direkrut bukan atas dasar pertimbangan kualifikasi di atas, tapi atas pertimbangan lain, misalnya bahwa mereka diletakkan di posisi tersebut dalam kapasitas sebagai ulama yang memiliki karismatik dan ahli ilmu fikih. Padahal untuk menjadi DPS tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan fikih muamalah saja secara normatif, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dalam bidang keuangan dan mekanisme operasional dalam asuransi syariah. Nah, untuk mengoptimalkan peran DPS pada lembaga asuransi syariah yang dapat dilakukan antara lain, pertama, dibutuhkan regulasi khusus terkait asuransi syariah untuk memperkuat keberadaan DPS. Kedua, DPS yang dipilih atau diangkat pada lembaga asuransi syariah harus memiliki kemampuan yang beragam satu sama lain terkait ilmu fikih muamalat,
keuangan, menguasai operasional asuransi syariah, maupun pemahaman mengenai ilmu hukum. Ketiga, DPS dilarang rangkap jabatan lebih dari satu perusahaan. Keempat, DPS harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang ada dalam perusahaan atau lembaga asuransi syariah, serta DPS harus berani menegur pengelola lembaga asuransi syariah jika produk yang ditawarkan maupun kegiatan usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.